bayangkan satu mesin ini saya bisa beli dinamo ini juga Shimizu, tapi kondisinya kayak gini tapi juga aman. Ini belum pernah juga ganti apa-apa. Kalau yang ini belum pernah kebakar. Ini bisa beli ini 7, ini 1. Dan kalau beli ini bisa dapat 2 bekasnya. Makanya nggak saya jual. Ini saya museumkan aja. Halo bosku, balik mana? Kali ini kita akan membandingkan alat ya. Jadi antara dinamo penggerak sama pakai pompa air, apa aja bedanya? Mari kita bedah bareng-bareng. Untuk pertama, dinamo ini setengah PK ya, dan ini pompa air merek Shimizu. Untuk dari luarnya saja bisa dilihat besar ini banget ya, itu wis pasti karena gulungan dinamonya lebih besar dan speknya lebih bagus, jelas. Itu yang nomor 1. Dan yang kedua, untuk ukuran listrik, untuk ini setengah PK, listriknya 450 dan ini sekitar 220 watt. Jadi kalau ini listrik teman-teman di rumah ukuran 450 masih bisa dipakai, dan kalau listrik rumah 450 teman-teman nggak bisa, minimal harus 900. Dan tapi ada juga meskipun 220, untuk kalau dinamo, sepengalaman saya ya, kalau dinamo pompa air maupun dinamo penggerak listrik semakin lama dipakai, semakin ditekan dinamonya semakin besar. Jadi semuanya listriknya 450, semua harus dimatiin, kulkas semua. Kalau enggak, mungkin pertama masih bisa, nanti setelah setengah jam atau 1 jam pasti listriknya turun, bakalan mati. Karena listrik semakin ditekan dan lama semakin naik voltasenya. Apalagi kalau ada 2 pakai dinamo ini dan ada sanyo yang buat airnya lah, pasti mati listrik 450. Jadi setidaknya teman-teman kalau mau usaha, ini perbandingannya buat usaha ya, bukan cuman perawatan aja sekalian. Jadi kalau mau usaha jasa pos, minimal listrik 900 sampai 1300 itu minim lah. Tapi kalau teman-teman masih pakai dinamo sanyo 900 masih bisa. Soalnya nanti kalau 450 semua harus mati teman-teman. Kalau nggak dimatiin nanti listriknya turun. Untuk ketiga, dinamo penggerak ini, dinamo penggerak itu tujuannya bukan dari pabriknya, memang bukan untuk poles mesin atau buat poles, tapi untuk menggerakkan sejenis mesin bubut, mesin buat kelapa itu, dan diesel buat kompresor. Tapi intinya tujuannya bisa memutarkan barang yang berat-berat atau mendapatkan tekanan yang berat-berat. Itu emang tujuannya dinamo ini. Sedangkan kalau pompa air ya niatnya buat pompa air, tekanannya nggak terlalu besar, kecuali Jepam lumayan kuat kalau Jepam, tapi listriknya juga lebih besar dan harganya lebih mahal. Untuk harga, kalau Shimizu dan Wipro ini kalau baru ya tetap Wipro dinamo setengah PK lebih mahal dan Shimizu lebih murah kalau segi baru maupun bekasnya. Dan untuk Shimizu sekitaran 500 ke atas sampai 700.000, kalau ini 1 juta sampai 1.200.000 harganya. Tapi kita akan mendapatkan sesuatu kemudahan, meskipun belajar, meskipun mau buat usaha atau buat iseng-iseng. Coba dipikir lagi, kalau teman-teman memakai dinamo sanyo, saya pastikan pengerjaan lambat dan kurang cepat. Tapi kalau dinamo ini sudah pasti kompetitif, sudah pasti bagus karena sudah dicoba lah, sudah saya coba. Contoh ya, kalau saya dulu juga belajar dari dinamo sanyo pompa air ini sudah pernah kebakar, saya dulu gulungkan. Jadi untuk memang bukan tujuannya buat moles, jadi gulungannya terbakar. Kalau ini alhamdulillah, mesin pertama saya beli dinamo ini, untuk dinamo setengah PK ini langsung, belum pernah rewel atau ganti apa-apa, belum pernah. Jadi alhamdulillah banget. Ini dulu saya beli second dan ini beli baru. Bodohnya saya, harganya ini loh ya, harga ini sama ini, saya ini beli second, saya ini beli baru. Tapi beli baru itu sudah model dinamo poles, jadi harganya nggak cuma harga sanyo, jadi lumayan mahal. Saya harganya itu bisa beli ini 2 Wipro setengah PK bekas, tapi di tempat saya ya, ini nemu namanya, saya nemu dinamonya 3 kalau nggak salah itu, terus dibeli teman-teman ada
yang ngeyel mau beli dinamo saya kasih yang seri kedua dan ketiga, dan nggak ada apa-apa. Kalau yang seri kedua dan ketiga nggak Merby Pro tapi dinamo lawasan dan dijamin lilitan masih full tembaga. Jadi saya dulu beli ini separuh harganya itu. Makanya buat teman-teman usahakan jangan beli baru lah, coba cari-cari di tukang servis dinamo. Saya dulu cari di kota saya, muter keliling-keliling cari tukang dinamo. Saya keliling-keliling sampai beberapa orang, lebih dari 5 orang, akhirnya dapat dan banyak. Saya beli semuanya, jadi buat stok malah laku, dan alhamdulillah nggak pernah apa-apa. Kalau kan ada orang yang bilang kalau dinamo baru jangan terlalu dipaksa, 1 hari langsung kerja, dibuat sejam leren, 1 jam berhenti, 1 jam berhenti. Kalau tukangnya dulu bilang ke saya, nek dinamonya aja napi, gak usah leren atau gak usah berhenti, wis pakai aja, dijamin gak rusak. Dan orangnya dulu kasih garansi 2 bulan, jadi saya yakin banget orangnya baik. Jadi alhamdulillah dapat jodohnya lah. Kalau itu sudah pernah terbakar, sudah dililitkan ulang, dan untuk biaya ngelilitnya itu cukup mahal juga, sekitar 350-400. Dulu waktu saya belum mengerti, kenapa saya dulu beli ini ya, karena saya dulu itu masih belum mengerti apa-apa dunia, masih baru lulus, belum pernah megang alat-alat ini atau cari informasi. Jadi saya cuma beli jadi aja. Jadi ini buat teman-teman biar nggak seperti saya, jadi lebih efisien. Uangnya beli ini harganya separuh itu, tapi dapat kualitas bagus, dan sisa uangnya bisa buat beli bordun. Untuk kenapa sih, apa aja sih bedanya, kita tunjukkan langsung ya. 1, kalau dinamo pompa air kan kecil ya, jadi asnya harus atau nggak boleh panjang-panjang. Soalnya kalau panjang-panjang nanti dinamonya juga nggak kuat, malah berhenti. Jadi maksimal 8 cm lah, 10 cm nggak apa-apa. Kalau lebih dari itu nanti kasihan dinamonya, gampang terbakar, gampang macet. Buat teman-teman yang sudah WA saya, beberapa orang curhat dinamo pompa airnya mati, boleh komen di bawah, banyak kok. Masa buat teman-teman boleh, biar teman-teman lain nggak, biar ngerti lah. Dan untuk dinamo seperempat PK, setengah PK itu lebih besar kan, jadi asnya bisa lebih panjang. Kalau orang-orang atau teman-teman saya biasanya maksimal 20 cm. Kalau saya ini 30 cm lah dari sini, jadi lumayan panjang. Apa sih tujuannya? Mungkin beberapa teman-teman ataupun saya sendiri menganggap panjang itu nggak pengaruh buat pengerjaan, tapi saya jamin tetap mempermudah pengerjaan. Soalnya biar nggak natap-natap atau kena dinamo. Kalau cuma menggarap mesin biasa-biasa masih gampang lah pakai pendek-pendek, tapi kalau sudah velg mobil, CVT, apalagi mesin 2 silinder, apalagi mesin mobil, apalagi itu kalau nggak panjang agak ribet. Jadi keuntungan di situ yang pasti. Nomor 2, jadi saya tunjukin ini. Kalau dinamo Sanyo mungkin bisanya cuma 1 kain aja. Ini pun bukan ini ya, cuma saya contohkan. Nanti itu sudah berhenti. Kalau dikasih 2 kain nggak kuat. Kenapa kain dikasih banyak? Kalau semakin banyak kain, semakin cepat pengerjaan. Jadi sekali kita gerak gini kan, cuma 1 kain kan, berarti molesnya cuma sekali. Tapi kalau 3 kain, 4 kain, lebih cepat kan. Jadi lebih cepat pengerjaannya. Untuk seperti ini. Ini kain saya double bisa 3 kali 4 kali lipat dari ini. Saya contohkan ya. Berarti bosku, kalau buat moles, kalau masih 1 kain lu kalem-kalem nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau dikasih 2 kain, cuma ditekan dikit udah mati, sudah pasti itu. Kalau dinamo besar, tetap bisa mati, tapi semakin besar dinamo semakin sulit untuk ditekan, jadi semakin berhentinya semakin susah. Jadi contoh ini memang tadi berapa kain, 3 atau 4an kain silang 4 sama itu masih bisa bertahan sampai harus menekan, tetap bisa berhenti meskipun seperempat PK, setengah PK, 1 PK tetap bisa berhenti, tapi lebih kuat. Kenapa harus cepat berhenti? Kenapa kalau ditekan mati penting, sangat penting, apalagi buat moles ya, moles dasaran. Buat teman-teman yang masih baret-baret, masih susah mengamplas sampai halus, dengan memakai dinamo yang bagus,
atau memadai, teman-teman jadi lebih mudah, nggak usah ngamplasnya, nggak usah halus-halus, tetap beres, dipoles dasaran langsung kinclong bisa, itu saya jamin. Jadi lebih enak pakai dinamo yang besar, apalagi buat teman-teman yang mau pakai nanasan atau kain yang lebih besar, yang seperti tukang krom yang pakai ambril, itu dinamo minimal 2 PK. Kalau pakai amplas, bantalan amplas dan kain silang tipis segini cukup. Tapi kalau teman-teman sudah terjun di pakai nanasan, saya pastikan orderan harus lancar karena listriknya banyak. Jadi ya cukup menguras kantong kalau yang besar. Tapi kalau ini nggak terlalu besar lah listriknya. Dan sudah dilihat tadi, kalau ditekan cuma 1 kain aja udah mati. Saya pastikan teman-teman yang berpengalaman, yang pernah pakai dinamo pompa air, pakai 2 kain aja wis, kalau udah ditekan kenceng-kenceng udah mati. Untuk pengamplasan sama saja. Kalau pengamplasan keduanya bagus, menurut saya masih bisa lah bagus. Tapi kan kalau kita pakai yang dinamo besar, as bisa panjang, jadi lebih mempermudah lagi. Dan untuk dinamo sanyo juga sama aja, mempermudah. Tapi kalau dinamo sanyo ada lagi, kalau kita dinamo ini kan kerucutnya besar, jadi untuk kain itu paling nggak sampai dalam-dalam lah kalau masuk pakai kerucut. Tapi kalau pengalaman saya pakai ini kan kerucutnya nggak bisa besar-besar, jadi kain spons semua itu langsung lepas sampai belakang. Buat yang pernah boleh komen, pernah mengalami boleh komen. Itu juga termasuk kelebihan dan kekurangannya. Dan yang pasti untuk keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi buat teman-teman yang apalagi niat usaha, niat belajar, menekuni ini atau hobi lah, dinamo penggerak tetap lebih baik, soalnya mempermudah pengerjaan, jauh mempermudah buat teman-teman. Yang penting itu ya RPM 2800. Kalau sanyo rata-rata 2800 semua. Kalau ini macam-macam masih banyak 1400 dan di bawahnya. Tapi teman-teman harus pakai yang 2800 ya, seperempat PK ataupun setengah PK. Dan yang pasti buat teman-teman, kalau ada yang mudah, kenapa harus cari yang susah? Oke? Dan ada lagi satu teman-teman, kalau dinamo sanyo kita paling ya cuman bisa 1. Kalau dipasang 2 jelas nggak mungkin kuat, pasti berhenti. Tapi kalau dinamo yang setengah PK atau seperempat PK yang kayak gini, teman-teman bisa kasih 2. Saya dulu kasih 2, tapi tempatnya pindah, jadi dan teman-teman saya sudah buka sendiri, jadi saya lepas saja, cukup 1. Tapi bisa 2 dan stabil, dan saya pastikan itu stabil dan nggak bakalan berhenti dan aman. Dan ini buat bekerja, pernah mungkin 20 jam kerja juga pernah sehari, cuma istirahat makan itu aja langsung ada yang gantiin dulu, dan nggak masalah sama sekali. Dan buat teman-teman juga, kalau dinamo sanyo pakai kabel biasa-biasa masih oke lah. Tapi kalau ini usahakan yang kawat ya, soalnya biar stabil arus listriknya. Teman-teman hanya kalau masih kepepet banget, nggak punya dana seperti saya dulu, atau nggak tahu, teman-teman bisa beli bekas, atau teman-teman bisa beli dinamo sanyo boleh. Kalau cuman buat senang-senangan, cuman buat merawat atau cuman buat sendiri lah, nggak apa-apa lah pakai dinamo. Tapi kalau sudah hobi dan mau mendapatkan cuan atau uang dan buat usaha, saya pastikan teman-teman harus pilih dinamo penggerak, karena jelas banyak orang yang pakai dan banyak kelebihannya. Dan buat teman-teman, kalau dananya udah separuh-separuh, mending cari bekasan aja. Yang penting belinya di Terbit aja bisa garansi, itu cukup lah. Jadi jangan sampai seperti saya, beli itu 1 bisa beli 2 ini, apalagi yang itu bisa beli ini bisa. Dan dinamo pompa air yang buat borjonan itu saya beli bisa beli ini 7, jadi 1 ini bisa beli ini 7. Jadi jangan sampai seperti saya, cukup saya aja. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, semoga bermanfaat. Jadi intinya buat teman-teman, kalau ada yang mudah, kenapa harus beli yang susah? Kalau emang teman-teman nggak punya saya dulu, bisa teman-teman beli ini dinamo bekas aja lah, biar teman-teman tahu nanti gimana kalau kebakar, jadi nggak terlalu shock atau rugi banyak-banyak. Beli aja lah yang bekas, terus
kalau memang dibuat usaha langsung gaji pertama atau satu gelundung pertama lah buat dinamo ini udah bisa cari bekasan juga. Dan buat teman-teman kalau ada uangnya di tengah-tengah atau belum di tengah-tengah cukup ada buat beli ini bekas, beli ini aja bekas. Wis, saya jamin Anda lebih baik beli ini bekas daripada beli ini, karena kalian akan mendapatkan 1000 kemudahan dan nggak ada kesulitan untuk pengerjaan. Kalau ini bisa-bisa seperti saya dulu waktu belajar hampir menyerah, karena ya coba pakai dinamo sanyo dan dulu minim sekali ilmu, nggak seperti sekarang buka YouTube semua ada. Jadi saya dulu hampir menyerah karena kurang nggak bisa cepet gitu, nggak bisa hasilnya bagus soalnya ya pakai dinamo ini. Dan buat teman-teman yang cepet bosanan, apalagi wajib beli ini biar nggak cepet bosan. Kalau ini kalian pasti cepat penggarapannya, kalau pakai ini pasti kalian akan bosan dan menyerah, karena saya sudah pernah mengalami itu. Apalagi sudah beli ini malah semangat. Jadi intinya itulah, saya membagikan pengalaman saya biar teman-teman ambil yang bagusnya aja, jangan ambil jeleknya, buang jeleknya semua, ambil yang bagus-bagusnya biar bermanfaat. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe, share video ini juga, dan nyalakan notifikasi loncengnya biar dapat video saya terbaru. Oke, assalamualaikum. Dan ini juga pengalaman saya dulu waktu belajar pada dinamo ini, satu bak mesin, bukan belajar sih, sudah lancar itu paling cepat itu 1 hari baru jadi. Atau dulu rata-rata waktu saya belajar kalau benar-benar kewin maksimal detail nggak ada baretnya sama sekali, itu 1 hari sampai 2 hari satu bak mesin. Meskipun saya sekarang sudah lumayan lancar, untuk mungkin masih butuh setengah hari lebih, bahkan bisa sampai 1 hari kalau pakai ini. Sedangkan kalau pakai ini rekor saya ya pernah, tapi 2 orang itu 1 hari bisa 10 bak mesin atau 5 set. Tapi kalau itu saya jamin gak mungkin, kecuali ya dinamo ini banyak yang garap banyak. Jadi dulu itu kan, kalau dulu ini yang drat, ini model drat, ini yang kerucut saya taruh sini. Jadi ngamplas barang waktu moles, kalau ngamplas bisa langsung 2 orang, tapi kalau moles cukup pakai 1 aja yang model drat dulu, biar nggak lepas-lepas kayaknya soalnya dulu. Jadi bisa dilihat lah bedanya itu, bukan jauh, sangat jauh. Ini bisa 10 bak mesin 1 hari, ini 1 hari mas, itu 1 hari hampir dari pagi sampai malam itu baru selesai 1. Atau mungkin kalau teman sudah lancar 2 bak mesin, kalau sampai 4 atau 5 bak mesin kayak nggak mungkin lah pakai dinamo sanyo bisa, soalnya molesnya sangat lama. Kalau ini moles bak mesin mungkin moles aja ya, moles bukan ngampasnya, nggak sampai setengah jam beres. Apalagi bapak yang gampang, contoh CVT yang datar itu cuma nggak sampai setengah jam beres kalau pakai ini molesnya, soalnya kainnya bisa banyak jadi lebih cepat. Dan juga kenapa ini nggak saya jual atau masih saya pertahankan, ini kenangannya banyak bosku. Dari awal saya beli, jadi kayak mesin pertama itu nggak bakal saya lepas, ini sama ini itu nggak bakal saya jual, meskipun pernah ditawar ini dengan harga baru nggak saya kasih, soalnya ya sudah cocok banget, udah nggak rewel, udah nggak apa yang ini ya. Kalau ini kenapa nggak saya jual, ini didol rugi lur, soalnya pin aku tuku lewarang omah gak kena digawe, gak bisa dipakai, pusing. Jadi ini dulu beli sangat mahal menurut saya zaman dulu, waktu saya belum punya pekerjaan dan masih saya juga bukan orang yang punya, jadi saya berusaha sendiri. Saya dulu kerja dulu di warung baru bisa beli ini. Bayangkan 1 mesin ini saya bisa beli dinamo ini juga Shimizu, tapi kondisinya kayak gini tapi juga aman. Ini belum pernah juga ganti apa-apa, kalau yang ini belum pernah kebakar. Ini bisa beli ini 7, ini 1, dan kalau beli ini bisa dapat 2 bekasnya. Makanya nggak saya jual, ini saya museumkan aja. Ya cukup pengalaman lah, lumayan. Saya juga berterima kasih sampai saat ini bisa sampai kayak gini juga berkat